Kemudian Allah memerintahkan para malaikat maut untuk mencabut nyawa Jibril, Mikail, Israfil, dan para malaikat pembawa arsy yang 4. Maka tidak ada yang tersisa kecuali Allah dan malaikat maut. Kemudian Allah berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, kamu adalah salah satu dari makhluk-makhlukku, maka sekarang matilah kamu." Dengan demikian, matilah malaikat maut dan tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkasa, yang hidup dan yang tak pernah mati, yang awal yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun, yang akhir yang tidak ada sesudahnya sesuatu apapun. Kemudian Allah berkata, "Akulah Raja, akulah penguasa. Di manakah raja-raja bumi? Di manakah para penguasa? Di manakah orang-orang yang sombong? Dan untuk siapakah kekuasaan pada hari ini?" Tidak ada yang menjawab satu makhluk pun, karena mereka sudah mati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab sendiri dengan berkata, "Akulah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jarak waktu antara dua tiupan sangkakala itu ada 40. Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari?" Ia menjawab, "Aku tidak dapat menyebutkan." Mereka bertanya lagi, 40 bulan? Ia menjawab, "Aku tidak dapat menyebutkan." Mereka bertanya lagi, 40 tahun? Ia menjawab, "Aku tidak dapat menyebutkan." Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, "Lalu Allah menurunkan hujan, sehingga mayat-mayat tumbuh bangkit seperti tumbuhnya tanaman sayuran. Tidak ada satu bagian tubuh manusia, kecuali semua telah hancur selain satu tulang, yaitu tulang ekornya. Dan dari tulang itulah jasad manusia akan disusun kembali pada hari kiamat." Tiupan ketiga, tiupan kebangkitan. Makhluk yang pertama dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat Israfil, sang peniup sangkakala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil meniup trompet kebangkitan. Pada sur, trompet sangkakala terdapat lubang-lubang yang banyak sesuai dengan jumlah roh atau nyawa semua makhluk. Maka Israfil pun meniupnya dan terbanglah semua roh ke jasadnya masing-masing. Arwah kaum mukminin akan terbang dengan memancarkan cahaya, sedangkan arwah kaum kafir akan menimbulkan kegelapan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Demi kebesaran dan keperkasaanku, semua roh harus benar-benar kembali kepada jasadnya yang dulunya ia huni di dunia." Dengan demikian bersemayamlah setiap roh di jasadnya, dan setiapnya akan bangun dari kuburnya masing-masing, sedangkan kepalanya masih bergelimang tanah, dan berkatalah orang-orang kafir, "Ini adalah hari yang sulit." Sedangkan orang-orang mukmin berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami." Setelah mereka dibangkitkan kembali, kemudian para makhluk akan digiring ke padang mahsyar menghadap Tuhannya.